Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas S4B Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta. Di sini saya akan membahas materi tentang korelasi ganda. Dimana yang pertama itu kita harus tahu apa itu korelasi ganda. Dimana korelasi ganda itu merupakan nilai yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih variabel bebas. Bisa diartikan seperti X1, X2, X3, X4. Itu merupakan variabel bebas atau disebut independen secara bersama-sama dengan satu variabel terikat. Bisa kita bilang satu variabel terikat itu seperti Y, itu merupakan dependen. Dimana di sini korelasi ganda itu memiliki koefisien korelasi, yaitu besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan. Kemudian kita akan membahas tentang manfaat korelasi ganda. Di sini yang pertama mencari hubungan atau kontribusi dua atau lebih variabel bebas. Seperti yang saya bilang tadi, variabel bebas itu bisa seperti X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Sedangkan variabel terikatnya itu hanya Y. Kemudian manfaat korelasi ganda berikutnya mencari arah serta kuat lemahnya hubungan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Kemudian di mana kita tahu korelasi ganda itu memiliki koefisien korelasi atau sering kita simbolkan dengan R besar, yakni besar kecilnya hubungan itu antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan. Bisa diartikan seperti rumus berikut, di mana R sama dengan RY.12 sama dengan akar dari RY1 kuadrat ditambah RY2 kuadrat dikurang 2RY1 dikali RY2 dikali R12 dibagi 1 kurang R12 kuadrat. Di mana kita tahu bahwa RY12 itu merupakan koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 bersama-sama dengan Y. Sedangkan di mana RY1 itu merupakan koefisien korelasi antara X1 dengan Y. Kemudian RY2 itu merupakan koefisien korelasi antara X2 dengan Y. Dan kemudian yang terakhir R12 merupakan koefisien korelasi antara X1 dengan X2. Kali ini kita akan menjelaskan tentang perhitungan korelasi ganda menggunakan Microsoft Excel. Di sini kita ingin mengetahui hubungan antara sikap belajar dan minat belajar dengan hasil belajar siswa dengan data seperti tabel berikut. Terdapat 10 data di mana X1 adalah variabel untuk sikap belajar, X2 variabel untuk minat belajar, dan Y adalah variabel untuk hasil belajar. Pertama, kita akan menghitung dan menguji koefisien korelasi sederhana, yaitu koefisien korelasi Y atas X1, di mana hipotesis verbalnya adalah H0 tidak terdapat hubungan antara sikap belajar dengan hasil belajar siswa, lalu H1-nya terdapat hubungan antara sikap belajar dengan hasil belajar siswa. Atau hipotesis statistiknya PY1 sama dengan 0 untuk H0 dan PY1 tidak sama dengan 0 untuk H1. Langkah pertama adalah kita tentukan koefisien korelasi Y atas X1, di mana rumusnya adalah seperti berikut ini. Y adalah banyaknya data yang kita punya. Di sini kita punya datanya ada 10. Oke, berarti N-nya adalah 10. Nah, di sini saya akan menghitung koefisien korelasi menggunakan rumus yang terdapat di Excel. Rumusnya adalah
kita tulis dulu di sini ya, RY1. Oke, rumusnya adalah sama dengan Corel. Di sini ada penjelasannya. Corel returns the correlation coefficient between two data sets. Artinya rumus ini berfungsi untuk menghitung koefisien korelasi antara dua data. Oke, setelah Corel kita buka kurung. Nah, di sini penjelasannya ada array 1. Nah, array 1-nya itu data yang akan kita bandingkan, yaitu X1 dengan Y. Berarti data X1-nya kita blok. X1 kita blok. Oke. Setelah itu, setelah array 1 ada tanda titik koma, kita beri titik koma di sini. Lalu array 2 ini tadi X1, berarti array 2-nya adalah data Y. Karena kita ingin membandingkan X1 dengan Y. Kita blok data Y-nya. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Nah, ini adalah hasil dari koefisien korelasi Y atas X1 atau RY1. Kalau perhitungan manualnya, kita membutuhkan tabel penolong untuk menemukan X1Y, X1 pangkat 2, Y pangkat 2, dan seterusnya. Tapi karena kita menggunakan Excel, jadi kita pakai rumus yang ada di Excel. Setelah itu, setelah kita menemukan koefisien korelasi Y atas X1, selanjutnya kita cari koefisien determinasi Y atas X1 dengan rumusnya adalah RY1 pangkat 2 lalu dijadikan persen. Sekali lagi kita gunakan rumus yang ada di Excel, sama dengan RY1 kita pangkatkan 2. RY1 nya sudah dapat, kita klik hasil RY1 nya, lalu pangkat 2. Pangkat 2 di Excel lambangnya adalah seperti ini. Kita klik shift bersama angka 6. Oke, kita gunakan rumus yang ada di Excel, yaitu sama dengan RY1 pangkat 2. Kita klik RY1 nya, lalu gunakan lambang pangkat yaitu shift dengan angka 6 seperti ini adalah tanda pangkat. Pangkat kita dipintanya pangkat 2, berarti setelah tanda pangkat kita tulis angka 2 lalu enter. Di sini bentuknya masih desimal, sedangkan koefisien determinasi itu bentuknya adalah persen. Maka hasil koefisien determinasinya kita klik, kita cari di sini tab home, number, lalu di sini ada tanda persen, kita klik. Nah, maka yang didapatkan adalah koefisien determinasinya 10%. Artinya kontribusi Y1 atau sikap belajar terhadap hasil belajar siswa hanya sebesar 10%, sedangkan 90% lainnya ditentukan oleh faktor atau variabel lain. Selanjutnya kita uji korelasinya. Kita uji hipotesis yang sudah kita tentukan tadi dengan uji T. Uji T rumusnya adalah seperti ini, RY1 dikali akar pangkat 2 dari N dikurang 2, dengan N adalah jumlah data yang kita punya, banyaknya ada 10 tadi, lalu dibagi akar dari 1 dikurang RY1 pangkat 2. Ini datanya sudah kita punya semua kecuali RY1. Jadi RY1 nya kita tentukan lagi di sini, RY1 pangkat 2 sama seperti tadi ya, sama dengan RY1 nya kita klik pangkat 2 lalu enter. Oke, ini RY1 pangkat 2 nya. Setelah itu kita hitung, kita cari T hitungnya.
sama dengan RY1, kita klik RY1 nya, lalu dikali, tanda kali di dalam Excel adalah seperti ini, itu didapat dari shift angka 8. Nah, dikalikan dengan akar pangkat 2. Akar pangkat 2 di Excel itu namanya SQRT, square root, returns the square root of a number. Dia fungsinya untuk menghitung akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari apa? Dari N dikurang 2. N nya itu banyaknya data, tadi kita sudah dapat N nya itu 10 dikurang 2. Tutup. Belum selesai, ini baru atasnya aja. Bawahnya dibagi, tanda bagi itu kalau di Excel garis miring dibagi dengan akar pangkat 2 lagi, berarti SQRT lagi, buka kurung, akar pangkat 2 dari 1 dikurang RY1 pangkat 2. Ini kita udah dapat, kita klik aja, lalu tutup kurung dan enter. Selesai. Ini adalah T hitung untuk korelasi Y atas X1. T hitung. Nah, untuk menguji hipotesis yang kita punya, untuk menguji hipotesisnya maka kita harus membandingkan T hitung dengan T tabel. T tabel di sini kita alfanya, T tabel dengan alfa sama dengan 0,05 dan DK nya itu sama dengan N dikurang 2 sama dengan 10 dikurang 2, 8. DK nya 8, DK derajat kebebasannya itu 8. Nah, gimana cara mencari T tabel di Excel? Caranya adalah kita gunakan rumus yang ada di Excel, yaitu sama dengan TINV, returns the total inverse of the student's T distribution, untuk mencari T tabel, TINV, buka kurung. Di sini dimintanya probability atau alfanya, yaitu 0,05. Lalu degree freedom, derajat kebebasannya adalah 8, tutup kurung, enter. Kita dapat T tabelnya 2,3 sekian. Ternyata T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Artinya T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka hipotesis yang kita buat itu menolak H1. Dan menerima H0, di mana bunyi H0 adalah tidak terdapat hubungan antara sikap belajar dengan hasil belajar siswa. Selesai. Ini kesimpulan untuk korelasi Y atas X1. Selanjutnya kita cari adalah korelasi Y atas X2. Kurang lebih caranya sama, hanya variabelnya saja yang berubah. Tadi kita pakai X1, sekarang kita pakai X2, yaitu minat belajar. H0 nya berbunyi tidak terdapat hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar siswa. Lalu H1 nya terdapat hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar siswa. Kurang lebih caranya sama.
Mencari koefisien korelasinya sama. Tadi di sini X1 kita rubah jadi X2 karena kita mau membandingkan X2 dengan Y. Selain itu semuanya sama. X2 nya kita rubah jadi X1 nya kita rubah jadi X2, Y nya tetap, rumusnya sama, berarti perhitungannya pun sama. Didapat RY2 nya 0,616 sekian. Selanjutnya kita tentukan koefisien determinasinya. Ternyata koefisien determinasi Y atas X2 kita dapat 38%. Artinya kontribusi minat belajar dengan hasil belajar siswa itu hanya sebesar 38%, sedangkan 62%-nya ditentukan oleh faktor atau variabel lain. Lanjut, kita uji hipotesis yang sudah kita buat tadi. Kita cari T hitung, masih sama ya. Kita dapat T hitungnya 2,217 sekian, lalu T tabelnya pun sama. Rumus pakai TINV 0,05, degree-nya 8. Ternyata masih sama seperti korelasi Y atas X1 tadi yang kita dapatkan, T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Artinya pengujian hipotesis yang kita lakukan itu menolak H1 dan menerima H0, di mana bunyi H0 adalah tidak terdapat hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar. Pengujian kedua selesai. Selanjutnya kita menghitung koefisien korelasi X1 dan X2. Kalau tadi kita pakainya membandingkan dengan Y, sekarang kita bandingkan dua variabel yang kita punya, yaitu X1 dan X2, namanya R12. Rumusnya masih sama, koefisien korelasi antara dua data ya, sama dengan
kita membandingkan X1 dengan X2, maka data yang kita ambil adalah X1 dengan X2. Ini adalah R12. Nah, untuk ini adalah ini yang akan kita cari sebagai finalnya, koefisien korelasi ganda. Jadi dua variabel itu kita bandingkan dengan variabel Y. Dua variabel kita bandingkan dengan hasil belajarnya, di mana bunyinya H0 tidak terdapat hubungan antara sikap belajar dan minat belajar bersama-sama dengan hasil belajar siswa. Lalu H1-nya adalah sebaliknya, yaitu terdapat hubungan antara sikap belajar dan minat belajar bersama-sama dengan hasil belajar siswa. Jadi koefisien korelasinya atau R besarnya rumusnya berbeda dari yang tadi kita cari. Nah, maka dari itu tadi saya sudah menuliskan RY1 pangkat 2, RY2 pangkat 2. Fungsinya adalah untuk mencari ini, untuk mempermudah kita menghitung ini. Kita cari dulu ya RY1 2 pangkat 2 nya. Oke, ini kita gunakan rumusnya, sesuai rumusnya. Oke, akar dari, berarti akar dari SQRT, akar dari ini karena ada dua perhitungan, yaitu bagian atas dan bagian bawah, dia pecahan. Jadi akar pangkat 2-nya kita pisah, kita hitung dulu yang atas, SQRT bagian atasnya, yaitu RY1 pangkat 2, kita ambil datanya di atas, RY1 pangkat 2 ditambah RY2 pangkat 2 lalu dikurang 2 kali RY1 kali RY2 kali R12, 2 kali RY1 dikali RY2 dikali R12, satu kurang, selanjutnya dibagi dengan akar pangkat lagi, dari 1 dikurang R12 pangkat 2, tutup. Kita dapat koefisien korelasi gandanya adalah 0,61 sekian. Selanjutnya sama, kita cari koefisien determinasi gandanya, itu adalah R pangkat 2 sama dengan R pangkat R dipangkatkan 2, lalu angkanya kita jadikan persen. Nah, ternyata kita dapat 38%, artinya kontribusi sikap belajar dan minat belajar bersama-sama dengan hasil belajar siswa hanya sebesar 38%. Sisanya itu ditentukan oleh variabel lain. Lalu untuk menguji signifikasi koefisien korelasi ganda, kita menggunakan uji F, dimana rumusnya adalah R pangkat 2 dibagi K
K adalah variabel yang kita gunakan. Tadi kita pakainya X1 dan X2, maka K-nya adalah 2. K-nya adalah 2. Lalu dibagi dengan 1 dikurang R pangkat 2 dibagi N dikurang K dikurang 1. Oke, kita coba. Sama dengan R pangkat 2. Oke, R pangkat 2 nya berarti ini kita cari lagi ya. R pangkat 2 sini. Oke, ya, sama dengan R pangkat 2 dibagi K. K tadi itu K-nya 2. Oke, ini ada pembagiannya ada 2, berarti kita kurung agar dia tidak bingung. Dibagi lagi dengan, buka kurung lagi, 1 dikurang R pangkat 2 ya, dibagi, karena ini pembagiannya banyak jadi kita kurungnya pun banyak. Ini kita tambahin di kurung. Dibagi N dikurang K dikurang 1. N nya itu banyaknya data, kita punya datanya 10, dikurang K nya itu variabelnya ada 2, dikurang 1, tutup. Di sini tutupnya ada berapa? 2. Oke, selesai, enter. Ini adalah F hitung yang kita punya untuk korelasi ganda, koefisien korelasi ganda. Ini F hitungnya sebesar 2,15. Lalu setelah kita dapat F hitungnya, kita cari F tabelnya. F tabel. Untuk mencari F tabelnya, kita gunakan rumus F.inv.rt. Ini returns the inverse of the right-tiled F probability distribution. Probability-nya adalah masih sama kayak tadi, 0, kita pakainya alpha. Oke, di sini kita tulis dulu deh. Alfanya adalah 0,05. Lalu DK-nya ada 2, yaitu pembilang untuk DK pembilang adalah variabel yang kita gunakan atau K-nya, nilainya adalah 2. Lalu DK penyebutnya adalah N dikurang K dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 7. Baru kita bisa cari F tabelnya tadi, F.inv.rt. Probability-nya 0,05. Lalu degree freedom DK yang pertamanya adalah DK pembilangnya 2 dan DK penyebutnya 7. Itu kurung, enter. Kita punya ini hasil akhirnya. F hitungnya sebesar 2,15, 2,15 dan seterusnya. F tabelnya 4,73 dan seterusnya.
Artinya, tingkat keberartian koefisien korelasi ganda yang diuji menggunakan uji F diperoleh F hitungnya ternyata lebih kecil dari F tabel. Maka hipotesis yang kita buat tadi itu menolak H1 dan menerima H0. Berarti korelasi ganda yang kita temukan dari data yang telah kita buat antara sikap belajar dan minat belajar dengan hasil belajar siswa. Hasil kesimpulan akhirnya adalah tidak terdapat hubungan antara sikap belajar dengan minat belajar bersama-sama dengan hasil belajar siswa. Selesai. Kira-kira seperti ini ya perhitungan korelasi ganda menggunakan Excel. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kekurangan.